Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahmansyah dari kelas 10. Saya ingin menjelaskan materi perubahan lingkungan. Materi yang pertama, pengertian lingkungan dan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan tempat kita hidup setiap hari. Kita membutuhkan lingkungan untuk beraktivitas seperti berkebun, bersekolah, bekerja, dan berwisata. Di sisi lain, lingkungan sendiri perlu untuk diperhatikan agar keindahan, keasrian, dan kegunaannya tetap masih bisa kita nikmati. Berbicara mengenai lingkungan, perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia membuat undang-undang mengenai lingkungan hidup, limbah, dan pencemaran lingkungan. Lingkungan hidup diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997. Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seiring berjalannya waktu, populasi manusia semakin meningkat, begitupun dengan limbah yang dihasilkan. Limbah menurut peraturan pemerintah RI nomor 18 tahun 1999 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan limbah sendiri berpotensi mencemari lingkungan. Materi yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi. Pencemaran tersendiri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu air, udara, tanah, dan suara. 1. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu, sampai tidak dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Mengetahui keadaan air tercemar atau tidak terdapat 3 cara sebagai berikut. A. Parameter fisik. B. Parameter kimia. C. Parameter biologi. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat lain berupa gas beracun atau terlarang ke dalam udara normal yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran udara berasal dari bahan bakar fosil, pembakaran sampah, gas alam, arang, dan asap pabrik. Pembakaran tersebut menghasilkan gas CO, CO2, NOx, SOx, dan CFC. Gas-gas tersebut dapat menimbulkan dampak bagi udara sebagai berikut. A. Konsentrasi CO yang tinggi dapat mengganggu proses peredaran darah sampai menyebabkan kematian. B. Konsentrasi CO2 yang tinggi berpotensi menyebabkan pemanasan global. C. Konsentrasi NOx dan SOx mampu menyebabkan hujan asam. D. Gas CFC yang tinggi menimbulkan lapisan ozon menipis. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan bentuk pencemaran yang terjadi di tanah. Pencemaran tanah dibedakan menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Pencemaran langsung yaitu pencemaran langsung mengenai tanah seperti insektisida, DDT, fungisida, dan lain-lain. Lalu pencemaran tidak langsung yaitu terjadi melalui perantara air dan udara, seperti limbah industri dibuang ke sungai, maka otomatis tanah di dekat sungai akan ikut tercemar. Selain itu, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah yang tidak dapat terurai, yaitu styrofoam, plastik, kaca, dan kaleng. Pencemaran tanah sendiri dapat menyebabkan kematian organisme yang hidup di tanah dan mengganggu kesuburan tanah. 4. Pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan bentuk suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengaran. Kebisingan dapat diukur dengan satuan desibel atau dB. Frekuensi normal yang didengar manusia adalah 20 sampai dengan 20.000 Hz. Di Indonesia sendiri kebisingan hanya boleh mencapai 85 desibel dalam 8 jam per hari. Pencemaran suara dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Kebisingan impulsif. Kebisingan yang terjadi secara singkat atau hanya sekali. B. Kebisingan impulsif kontinu. Kebisingan dengan waktu singkat tetapi terjadi secara terus-menerus. C. Kebisingan semi kontinu. Kebisingan yang terjadi terus-menerus lalu hilang. D. Kebisingan kontinu. Kebisingan yang datang secara terus-menerus. Pelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan butuh diimbangi dengan pelestarian lingkungan supaya keseimbangan tetap terjaga. Pelestarian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pelestarian air, pelestarian udara, dan pelestarian tanah. Adaptasi dan mitigasi. Pemerintah dalam mengatasi bencana dan kerusakan alam membuat tindakan hukum melalui pengeluaran Undang-Undang atau UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2008.
untuk penanggulangan adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan. 1. Adaptasi. Adaptasi adalah segala upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengarah dalam peningkatan daya tahan perubahan lingkungan. Tujuan adaptasi yaitu memperkecil resiko perubahan yang terjadi di lingkungan. Adaptasi memiliki beberapa tipe, yaitu A. Adaptasi pertanian, B. Adaptasi air, C. Adaptasi pangan. 2. Mitigasi. Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana alam. Bencana alam merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi sehingga perlu adanya mitigasi bencana. Beberapa hal yang dapat dilakukan yakni membuat peta wilayah rawan bencana, rumah anti banjir, bangunan tahan guncangan gempa, sistem pengingat gempa melalui elektronik, melakukan reboisasi, dan memberikan pengetahuan dini dan umum kepada masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Yang selanjutnya, limbah dan daur ulang. Terdapat jenis limbah cair dan padat. Limbah sendiri ada yang masih bisa dimanfaatkan, ada yang tidak. Limbah industri terbentuk logam berat, merkuri, timbal, dan lain-lain. Limbah industri tangga berupa sampah rumah tangga, sampah plastik, minyak, sisa makanan, air cucian baju. Limbah pertanian yaitu zat kimia yang terkandung di dalam pupuk dan pemberian pestisida yang berpotensi tersapu oleh hujan dan terbawa ke aliran irigasi. Limbah pertambangan yaitu penggunaan merkuri untuk memisahkan emas dari bijinya dan tumpahnya minyak di laut oleh kapal pengangkut berpotensi membuat ikan, alga, dan burung pemakan ikan terancam kelangsungan hidupnya. Beberapa cara penanganan limbah. Terdapat beberapa cara penanganan limbah yaitu 1. Penanganan limbah cair dengan cara A. Cubluk, berupa lubang yang diberi dinding, tidak kedap air di bagian atasnya tapi memiliki penutup di sekelilingnya. B. Instalasi pengolahan limbah cair domestik. IPLCD biasanya dibangun untuk hotel, perkantoran, restoran, dan rumah sakit. Berikut merupakan urutan tahapan IPLCD. 1. Pengelolaan pendahuluan menyaring benda kasar yang terbawa limbah cair. Pengelolaan pertama dengan cara pengendapan. Pengelolaan kedua dengan cara proses biologis. Pengelolaan lumpur, mengumpulkan lumpur dan mengurangi kadar air. 2. Penanganan limbah padat dengan cara A. Reuse, B. Recycle, C. Reduce, D. Replacement, E. Refuse, F. Repair. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.